Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ini series tentang Laravel. Yang ketiga kayaknya, ketiga apa kedua, lupa. Eh, Pada dasarnya kemarin kita sudah belajar tentang roots. Jadi roots, gimana cara membuatnya, gimana cara makainya. Terus, apakah selamanya kita bakal pakai roots di Laravel ya? Terus, apakah selamanya kita akan menggunakan closure dan teman-temannya untuk kerja di Laravel? Nah, ini yang harus diarahkan ya. Jadi roads itu bisa pakai closure, bisa pakai controller. Tapi eh, untuk hal-hal sederhana kita bisa pakai dia untuk closure. Jadi untuk hal-hal yang cepet-cepetan, buat ngetes, buat nyoba-nyoba itu bisa pakai closure karena tidak harus ada controllernya. Namun demikian, karena di Laravel kita bermain menggunakan MVC ya, ini ya. MVC ini membutuhkan model view dan controller. Nah, maka kita juga harus belajar view, bagaimana cara menggunakan view, bagaimana cara menggunakan controller, dan bagaimana nanti cara menggunakan model. Nah, pada bagian ini saya mau fokus dulu di bagian gimana caranya membuat controller dan mengkonekkannya ke view, dan nanti di video nextnya adalah bagaimana caranya menggunakan template engine-nya si Laravel secara sederhana aja. Nah, sekarang kita fokus dulu ke controllernya. Terus kemarin ada yang tanya sih, kenapa kita nggak mainnya di closure aja? Ya bisa aja, pasti work juga, cuma nanti di file di root semua itu bakal panjang sekali dan banyak. Nah, efek dari kalau kita mengerjakan semuanya di closure, nanti MVC-nya itu nggak kepake. Jadi ibarat kita punya Ferrari, tapi dipakai cuma buat ngangkat sayur gitu. Nah, ini agak-agak overkill. Jadi kalau mau ngangkat sayur ya pakai becak aja bisa. Nah, ini si Laravel ini karakteristiknya kan always update ya kalau Laravel secara framework dan secara teknologi dia selalu up to date. Nah, kadang kita sebagai usernya itu yang ketinggalan sehingga kita itu menggunakan Laravel dengan cara-cara lama sehingga dia tuh nggak optimal. Nah, jadi kemampuan kita untuk selalu update dan memfollow up teknologi itu juga penting ya guys. Jadi kalau ada yang bisa MVC, jangan dimasukkan di closure sini, karena nanti bakal jadi apa ya? Nggak asik gitu. Jadi bisa loh, roads, closure, langsung view itu bisa juga. Tapi untuk project yang real, project yang lebih fokus, itu akan sulit kalau cuma dari road, closure, view. Tapi kita bakal butuh MVC model view controllernya. Oke, langsung aja, nggak usah lama. Kita bakal bicara bagaimana caranya mengkonekkan antara mulai dari eh, roads ya, karena patternnya kan kayak gini ya. Kita punya roads, kita konekin ke controller, si controller nanti bakal bisa punya model, dan nanti bisa langsung ke view. Dari controller bisa ke view. Nah, gimana caranya kirim-kiriman data dari roads ke controller, dari controller ke view. Nah, ini. Langkah pertama. Cara pertama jelas buka roads. Ntar ya. Hmm, oh, ini udah. Bentar. Kurang kelihatan kayaknya kalau sini. Nah, ginilah pas. Oke, sekarang kalau ini anggaplah ya, sudah ada nih mahasiswa controller sudah ada. Saya sudah punya mahasiswa controller. Eh, diulang aja ya. Diulang aja lah. Diulang aja. Ini saya hapus, ini balik lagi. Kemudian kita fokus di nih. Pertama kita harus buat roads-nya. Kita create roads yang bakal menggunakan controller. Oke, gampang. Gimana create roads? Sementara kita punya, misalnya kita bakal punya roads slash data ini ya, atau produk lah. Produk yang bisa kita kasih parameter. Ini ya, produk ID dan kita bakal bisa punya slash products yang buat list. Mungkin kayak gitu ya, gampangnya aja. Salah berarti kita root get slashnya products. Tapi di sini kita udah nggak pakai closure lagi, karena kita ini closure yang kita buang, kita pakai
yang namanya controller. Controllernya apa? Nah, kalau di Laravel workflow-nya itu kita harus bikin dulu kan controllernya. Nah, gimana cara bikin controller? Nih, PHP artisan make controller controller name. Coba lihat ya di warna yang merah. Berarti buatnya PHP artisan make controller product controller. Nah, best practice-nya sih kayak gini ya, product controller. Jadi hurufnya besar. Kemudian kita enter. Oke, ditunggu. Ini kok tumben lemot. Yang terjadi. Halo, komputerku. Sudah. Nah, ini ya. Nah, kita sudah punya product controller. Nah, kita misalnya pengen nyambungin antara product controller dengan roads. Nah, gimana caranya? Di sini kita buat dulu. Functionnya apa di sini? Misalnya index. Di sini kita nggak pakai ini. Di sini adalah kayak di praktikum sebelumnya kita echo atau return uh, product page. Ini ya. Kita return halaman produk, tapi sekarang kita konekin di sini. Nah, ini berarti kita bisa product controller, kemudian metodenya apa? Metodenya adalah index. Oke, sebentar, ini pakai kutip apa enggak? Saya lupa. Nah, kalau kita caranya kayak gini tadi, itu dia langsung ke tambahan di sini, product controllernya. Nah, sekarang kita serve. PHP artisan serve. Coba dicek dulu aja. PHP artisan road list. Jadi kayak kemarin kita ngecek. Roadnya bener nggak? Kalau dia sudah bener kayak gini, oke lah. Jalan nih. Sekarang kita PHP artisan serve. Oke, ini saya bagi dua biar bisa jalan satu lagi. Sekarang kita harus buka halaman web. Nih, kita buka web browser satu. Sebentar. Localhost. Hai, halo. Nggak mau geser. Bentar ya. Ini tak geser gini. Nah ini halaman slash-nya. Kemudian kalau kita mau ngecek halaman slash produknya kan gini. Nah, ini sudah keluar product page. Nah, tapi sekarang si product ini belum pakai view kan. Masih pakai return. Nah, nih, kayak return gini. Nah, gimana caranya biar bisa connect sama view di sini. Jadi, kita sudah buat di langkah kedua, buat controller, connectin controller ke root sudah. Sekarang kita buat view. Syaratnya buat view di Laravel, di folder views. Nah, ini bisa kita tambahkan views baru. Misal kita nambahin view, juga kita bisa nambahin folder ya. Jadi saya bisa nambahin view. Kalau view-nya langsung welcome.blade.php gini, maka kita nama manggilnya di controller adalah welcome. Jadi blade.php-nya di ignore. Sekarang coba lihat welcome controller. Sebentar. Di webnya apa ini? Get return view level. Nih, jadi dari root langsung ke closure, langsung ke view juga bisa ya. Tadi saya udah bilang. Return view welcome. Nah, ini cara nge-return view. Cara manggil view-nya, ini si view-nya ini adalah welcome.blade.php. Jadi langsung nama welcome depannya ini aja, blade.php-nya nggak diikutkan. Nah, kalau di product controller, berarti ini kita delete, kita paste, sorry, kita tiru aja yang ada di sini. Nih,
Ini ya. Nah, satu view juga bisa dipakai bareng-bareng. Nah, contoh ini ya, sekarang product controller kita indeks, roots-nya adalah di slash product. Berarti ini sekarang kalau kita buka ini, dia bakal nge-returnkan view-nya yang welcome. Namun demikian, nah kita kan nggak pengennya welcome, kita pengen view-nya product. Berarti apa? Ya udah, kita buat aja folder baru. Bisa pakai folder baru, bisa pakai langsung begini. Tapi sekarang saya contohin yang pakai folder. Nah, folder product. Terus misalnya di dalam sini kita ngasih list.blade.php. Nih. Nah, ini kita kasih isinya misalkan halaman produk. Nah, kalau posisi begini, halaman produk, terus kita mau call dia, maka ini bukan welcome lagi, tapi view-nya adalah product. Oh, nggak ada ininya ya, nggak ada autocomplete-nya. Product.list. Nah, ini maksudnya gimana? Ini ke folder product, filenya list.blade. Jadi masuk ke folder product, list.blade. Gimana memastikannya? Kita reload. Nah, ini sudah pindah ke halaman produk. Sudah sesuai sama view yang kita inginkan. Nah, sekarang gimana kita habis buat view? Nah, kita sudah konekin view di controller ya. Caranya kita return. Di sini kan. Return view. Nah, ini sudah return view. Tapi sekarang kita jelasnya juga pengen nampilin data di view-nya ini. Nggak mungkin kan kita cuma menampilkan website statis aja. Nah, lihat dengan cara ini kita sudah ngonekin dari roots ke controller, dari controller ke view. Berarti kalau kita lihat pattern yang di sini, kita sudah menggunakan roots, kita sudah menggunakan controller, kita sudah bisa connect ke view. Nah, sekarang modelnya gimana? Modelnya nanti. Sekarang model ini kita ganti dengan data dummy. Kita belajar caranya mindahin dari data dari controller ke view. Jadi nampilkan data dari controller ke view. Bagaimana? Nah, contoh kita buatlah beberapa data, misalnya string, array, atau eh, sebuah apa ya, sebuah data sederhana aja lah. Oke, contoh. Misal saya punya string kategori. Kategorinya adalah sport wear. Jadi ada kategori sportswear. Gimana caranya kita ngirim data kategori ini ke produk? Itu bisa macam-macam caranya. Nah, nanti kita tunjukkan. Terus kita punya misalnya nih hasil dari query-nya berupa array. Misal sepatu Nike. Kemudian sepatu apa lagi ya? Sepatu specs. Terus sepatu misalnya swallow. Nah, ini ya. Nih, kita juga sudah lama kan nungguin swallow ngeluarin sepatu instead of sandal aja. Nah, ini kita coba nih. Nah, kita udah punya data. Kita udah punya data. Terus sekarang, sorry. Gimana caranya biar data ini terkirim ke view? Caranya ya gini. Bisa menggunakan beberapa cara. Bisa return view-nya langsung, bisa menggunakan keyword with, bisa menggunakan compact. Sebenarnya nggak ada alasan spesifik sih. Saya belum menemukan alasan spesifik kenapa pakai yang ini atau yang itu. Tapi yang jelas kita belajar dulu aja gimana caranya bisa apa namanya mengirimkan datanya. Eh, Gimana ya jelasinnya? Bisa kita kirim dengan view-nya gini. Kita kasih nama. Jadi kalau kita ngirim dari view ke siapa ke sorry, dari controller ke view kita kasih nama dulu, misal ini kategori
Ini juga kita kasih dolar kategori. Nah, terus nanti dari sini kita bisa menggunakan variabel yang ini, yang sebelah kiri, yang array name-nya ini di blade-nya. Cara menggunakan di blade-nya kita kasih H2 kategori. Nah, di blade-nya ada sintaks spesial double curly braces ini. Kita ini kategori. Nah, coba ya. Mau nggak? Nah, ini ya. Kategorinya keluar. Jadi kalau di blade, perhatiin ya. Ini sering miss nih. Kita sudah punya variabel kategori di sini. Oke. Kategorinya isinya sportwear. Kemudian di sini kita ngirim lagi menggunakan key dan value pair. Jadi key value. Nah, yang kita akses di listnya itu nanti adalah si key-nya ini, bukan value-nya. Ini kan dolar kategori ya. Ini kebetulan sama. Kalau misalnya kita ganti ini jadi XXX gini misalnya, di sini, oh enggak sih. Aduh, nih error kan dia. Possible typo katanya. Nah, harusnya ini bukan kategori, tapi kalau mau ditampilkan di sini kita pakai ini XXX misal gini ya. Ngirim. Nah, ini keluar. Nah, kayak gitu ya. Perhatikan key yang kita kasih di sini. Ya, yang tampilkan key-nya harus sama kategori. Nah, ini kan satu. Gimana kalau mau lebih ya bisa aja. Bisa aja pakai array lagi. Ini kan array ya. Kerung siku kan array. Tambahin lagi product. Ini dollar product. Nah, kayak gini. Kalau gini, kita reload. Belum keluar. Kenapa? Karena si product harus ditampilkan juga di dalamnya list.blade. Jadi ketika kita ngirim tapi nggak kita panggil di sini ya nggak keluar. Maka kita buat tiga lah daftar produk. Kemudian, nah di blade kita bisa langsung gunakan beberapa sintaks khusus gitu ya. For each misalnya. Kan B for each. Nah ini. Nah, ini ngelooping. Nah, nanti kamu bakal banyak menggunakan ini. Ngelooping, collectionnya apa? Collectionnya kita kirim tadi apa? Products. Ya, bener nggak? Perhatiin nama penamaan filenya ya. Products PS. As item. Ya udah, ini berarti di sini itemnya nanti kita pakai L. Di sini nanti ya. OL aja. OL. Terus products sini adalah LI. Kita echo si item. Nah, gini. Coba kita reload. Nah, keluarlah isinya array-nya si sepatu-sepatu tadi. Nah, gitu guys. Kenapa kok keluar angka? Ya, karena kita mainnya OL dan LI ya. Ordered list sama list. Nah, ini. Jadi, tampilnya tuh bisa kayak gini. Data dari controller bisa sejarahnya ya. Ini. Saya ulang lagi karena kemarin banyak yang komplain di kelas karena terlalu cepat Pak. Oke, ini saya buat slow kali. Roots masuk ke controller ke view. Sekarang dari roots ke controller ke view. Coba lihat. Roots masuk controller, controller function index masuk ke view. Datanya apa? Bisa yang single, bisa array. Tampilnya gimana? Begini bisa, begini bisa. Diiterasi buat yang array kalau mau tampilkan satu-satu. Oke, nah gitu dulu masalah pengiriman data dari roots ke controller ke view. Nanti kita bakal bicara banyak tentang Blade di video selanjutnya. Karena Blade butuh perhatian khusus, bisa dipakai buat bikin template, bisa bikin layout, bisa ada extend, ada yield, ada section. Nah, nanti saya buatkan video sendiri.
Oke, terima kasih, semangat ngoding, tetap belajar, ingat jangan copy ke paste pekerjaan temennya, ya. Belajarlah sendiri, biar kamu tahu dan kamu merasakan. Jadi, cara belajar paling efektif adalah dengan mencoba. Nah, dengan mencoba itu kamu lebih paham. Saya menyediakan semua fasilitas untuk belajar, ada suara, ada video, ada tulisan, itu untuk membantu kamu memfasilitasi kamu dengan gaya belajarmu masing-masing. Ada yang suka video, ada yang suka baca, ada yang sukanya nyoba. Nah, sekarang semua wajib suka nyoba. Jadi, cobalah, latihanlah. Saya paling nggak suka sama yang ngopi paste pekerjaan temennya karena itu plagiasi. Dosa, ya. Jangan coba, ya. Makasih, semangat ngoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.